Kamari we kejadian di Masjid Muhajirinnya aya nu asup tah tamu teh diundang ngambil duit jeung laptop jeung HP masalah teu? Masalah. Ya, ngan we katingali motorna hungkul pelatna teu katingali tah nomorna subhanallah. Masalah. Tujuan mah bener maneh teh rek naon rek asup ka masjid, rek salat sasolatan. Tapi nu tujuan utamanya ya tah maling subhanallah. Anu kitu. Anu teh aya kan subhanallah. Subhanallah. Masalah eta teh. Ya subhanallah. Orang miskin kalau mau selesai masalahnya tidak perlu jadi kaya. Sebab jadi orang kaya belum tentu selesai masalah. Tapi kalau orang miskin ikut agama, amalkan agama, pasti diselesaikan oleh Allah masalahnya. Setiap kita ingin kepada kehidupan yang baik, keadaan yang baik. Ini akan tercapai dengan agama. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menginformasikan lewat Al-Qur'anul Karim. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wa lanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Man amila sholihan, barang siapa mengerjakan kebajikan, kata Allah, min dzakarin, baik laki-laki, au unsa maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan beriman. Janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti, kata Allah, pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kudrat dan iradatnya lah kita masih bersempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkannya, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan harapan kita, aktivitas kita dicatat menjadi amalan sholihan. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada panutan alam, Nabi yang mulia, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kekeluarganya, para sahabat, para tabiin, para pengikut. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhirul zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya muliakan Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Dr. M. Adam yang selalu mendampingi kita. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan MBS beserta jajarannya. Hadirin wal hadirat yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang manusia yang hidup di dunia mempunyai masalah. Tidak bisa dipungkiri bahwa seluruh manusia yang hidup di dunia ini mempunyai masalah. Orang miskin punya masalah. Orang kaya punya masalah juga. Orang yang tidak punya uang masalah. Orang yang banyak uang pun masalah juga. Orang yang tinggal di kampung punya masalah. Orang yang tinggal di kota juga bermasalah. Orang yang tinggal di negeri yang miskin bermasalah. Tetapi orang yang tinggal di negeri-negeri yang kaya juga bermasalah. Jadi rakyat biasa masalah.
Jadi pejabat penguasa juga masalah. Kalau dalam ketentaraan, jadi kopra masalah. Jenderal pun bermasalah. Tidak ada bisa dipungkiri. Orang yang belum nikah pun punya masalah. Yang sudah nikah pun punya masalah. Yang belum punya anak, masalah. Yang sudah punya anak banyak juga, masalah. Yang tinggal di gubuk, bermasalah. Tapi yang tinggal di rumah-rumah mewah juga, bermasalah juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus siapa? Rasulullah SAW untuk menyelesaikan segala masalah manusia. Masalah manusia di dunia maupun masalah di akhirat. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk menyelesaikan masalah manusia? Bukan membawa kekuasaan, bukan membawa jabatan, bukan membawa harta, kekayaan, tapi yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah agama. Jadi agama ini diturunkan oleh Allah untuk menyelesaikan masalah manusia. Siapa yang mau mengamalkan agama, mentaati Allah, ikut Rasul, masalahnya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak punya masalah? Apa? Orang kaya, orang miskin, saya sebutkan banyak masalah. Kemarin kejadian di Masjid Muhajirinnya, aya asup dah, tamu teh diundang, ngambil duit jeung laptop, jeung HP, masalah teh? Masalah. Ya, ngan we katingali motorna hungkul, pelatna teu katingali tah nomerna, subhanallah. Masalah. Tujuan mah bener maneh teh rek naon, rek asup ka masjid, rek salat, sasolatan. Tapi ini tujuan utamanya ya tah maling, subhanallah. Anu kitu. Kan teh aya kan, subhanallah. Subhanallah. Masalah eta teh. Ya subhanallah. Orang miskin kalau mau selesai masalahnya tidak perlu jadi kaya. Sebab jadi orang kaya belum tentu selesai masalah. Tapi kalau orang miskin ikut agama, amalkan agama, pasti diselesaikan oleh Allah masalahnya. Setiap kita ingin kepada kehidupan yang baik, keadaan yang baik. Ini akan tercapai dengan agama. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menginformasikan lewat Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila sholihan, barang siapa mengerjakan kebajikan, kata Allah, min dzakarin, baik laki-laki, au unsa maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan beriman. Janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti, kata Allah, pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kalau barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, falanah yanahu hayatan thayyibah, maka pasti, kata bukan angan-angan, maka pasti ya, akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kartos Pak? Nah, jadi solusinya itu untuk mencapai kebahagiaan itu adalah beriman, bertakwa kepada Allah, beramal soleh. Di samping itu Allah juga memberikan walanaziyannahum ajrahum, dan akan kami beri balasan dengan pahala bi ahsani ma kanu ya'malun, yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Wah, Allah diberikan pahala anu lebih baik apa yang telah
engkau kerjakan. Quran surat 16 An-Nahl ayat 97. Janji Allah ini ditujukan kepada orang yang beramal soleh. Yang dimaksud dengan amal soleh ialah amal perbuatan yang mengikuti petunjuk kitabullah, petunjuk sunnah Nabi, baik dia laki-laki maupun perempuan dari kalangan anak Adam, keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan bahwa amal yang dilakukannya itu merupakan amal yang diperintahkan serta disyariatkan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Maka Allah berjanji akan memberinya kehidupan yang baik di dunia dan akan memberinya pahala yang lebih baik daripada amalnya kelak di akhirat. Koyong gitu Pak. Subhanallah amal kan kata. Subhanallah surat An-Nahl ayat 96. Subhanallah. Dari Ali bin Abi Thalib disebutkan bahwa dia menafsirkan dengan pengertian al-qanaah, puas dengan apa yang diberikan kepadanya. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ikrimah, dan Wahb bin Ibnu Munabih. Kehidupan yang baik akan datang kepada kita bukan dengan harta. Apakah harta menyelesaikan kehidupan baik? Belum tentu. Karena banyak orang yang punya harta, bro di juru, bro di panto ngalayah di tengah imah, hidup teh, rumit weh. Jeung pasea we jeung istrina teh, aya nu kitu. Lain harta, mobilnya banyak, imana hade, subhanallah. Sawahnya lega, balongna lebah. Tapi nggak pasea wae, aya nu kitu. Subhanallah. Jadi, Pak, kehidupan yang baik akan datang kepada kita bukan dengan harta, bukan dengan kekayaan, bukan dengan kemewahan, tapi dengan agama. Kalau kita amalkan agama dalam kehidupan kita ini, semua masalah kita bisa diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kehidupan kita bermasyarakat, bernegara. Kalau ingin masalah-masalah selesai dari masalah masyarakat, masalah kenegaraan dan sebagainya, itu juga agama yang diperlukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, dan sekiranya penduduk negeri amanu beriman, wattaqau dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin. Kata Allah, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah. Sekiranya penduduk negeri beriman, bertakwa kepada Allah, minimal kita se-KRT kita, se-RW kita, sekelurahan sedesa kita, sekecamatan atau sekabupaten kita beriman kepada Allah. Allah akan menurunkan berkah. Dari mana? Kata Allah, minas sama'i wal ardi, dari langit dan bumi. Kartos itu ya? Di situ kartos ya? Subhanallah. Walakin kadzabu, kata Allah. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Ingat, fa'ahannahum, maka kami siksa mereka. Bima kanu yaksibun, sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran surah 7 Al-A'raf ayat 96. Kemakmuran, kesejahteraan, keamanan akan tercapai dengan agama, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW berjuang
mati-matian memahamkan kepada umatnya betapa penting agama ini. Betapa penting agama ini untuk menyelesaikan masalah. Sebab manusia terkeliru, tertipu. Mereka yakin dengan yang zahir, yang kelihatan. Tetapi yang tidak kelihatan tidak percaya. Disangkanya dengan harta, dengan kekayaan, dengan berjabatan, dengan pangkat, kehidupan akan nyaman. Tidak hadirnya yang mulia Fir'aun. Kaya raya, jabatannya tinggi, tapi tidak taat kepada Allah. Bermasalah hidupnya. Korun, kaya raya. Orang terkaya di dunia ketika itu, tapi tidak mau taat kepada Allah. Bermasalah hidupnya. Namrud juga raja dunia. Dia tidak taat kepada Allah. Bermasalah kehidupannya. Semua masalah-masalah datang kepada kita karena kita tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan karena pendapatan kecil, bukan karena miskin. Yang menyusahkan kehidupan kita ini adalah dosa-dosa kita. Betul tidak Pak? Yang menyusahkan kita itu karena dosa-dosa kita. Bu, Pak, punya dosa tidak? Jika itu boga dosa wenya. Jika nanti paling suci nya sebenarnya dosa. Bertobat kepada Allah. Orang yang berdosa itu walaupun tinggal di gedung yang mewah, tetap hidupnya akan gelisah, hatinya dan tersiksa. Ketahuilah semua kesusahan yang datang kepada kita akibat daripada dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh yang gamblang dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihissalam dapat cobaan, kena hukuman bakar oleh Raja Namrud. Dimasukkan ke dalam api selama 40 hari, 40 malam. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mengamalkan agama di dalam api, bahagia Nabi Ibrahim walaupun lamanya 40 hari 40 malam. Sejuk di dalam api. Subhanallah, nyaman di dalam api, sejahtera, dapat makan dan dapat minum, dapat istirahat dan dapat tidur. Di malam orang dimasukkan ke dalam api. Subhanallah. Ya. Nabi Ibrahim selama 40 hari 40 malam dimasukkan ke dalam api. Nyaman, bahagia, dapat makan, dapat minum, dapat istirahat, dapat tidur. Karena apa? Karena dekat dengan Allah. Diselamatkan oleh Allah. Ingat Pak, Allah yang telah memberi nyawa kepada kita. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Allah telah memberikan rezeki kepada kita. Reka sade orang muntah hatinya. Sehingga kasar muntah orang. Lalu lain ke Allah. Kasar ke Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam api tidak menderita. Karena bersih daripada dosa. Andaikan ya, hidup kita lurus, taat kepada Allah, dalam hidup pun akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan ke dalam hati kita keyakinan dan beritahukan dunia bahwa kebahagiaan bukan dalam kebendaan, bukan dalam kekuasaan, tapi dalam taat kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang tidak taat kepada Allah, Allah akan celaka hidupnya, dunianya apalagi akhiratnya. Kita bertanggung jawab atas perkara ini. Setelah Rasulullah SAW wafat, tidak akan ada lagi nabi ke dunia yang memberikan peringatan kepada manusia. Kita selaku umat Nabi Muhammad SAW beritahu kepada dunia supaya manusia selamat. Hanya dengan cara Rasulullah SAW, hidupan kita akan aman, akan tentram, akan sejahtera, akan bahagia. Hidup kita tidak akan bahagia dengan modern, dengan ikut barat. Tidak akan ada jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi kalau kita ikut cara Rasulullah SAW, janji Allah ada di situ. Allah akan berikan kepada kita kesuksesan, kebahagiaan. Maka kita beritahu perkara ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis suci yang artinya, wahai hambaku, aku punya keinginan, kamu pun punya keinginan, tapi aku terjadi keinginan aku, kata Allah, bukan keinginan kamu. Kalau kamu tunaikan keinginan aku, maka aku akan tunaikan segala keinginanmu. Tetapi kamu kalau tidak mau menunaikan keinginan aku akan susahkan engkau dalam menunaikan keinginanmu. Dan yang akan terjadi keinginan aku. Kata Allah, metode atau teknik supaya keinginan kita tercapai, kita ingin bahagia, kita ingin sejahtera, kita ingin aman, kita ingin tentram. Caranya adalah tunaikan keinginan Allah Azza wa Jalla. Tunaikan keinginan Allah Azza wa Jalla. Allah menyuruh kepada kita sholat, zakat, puasa, haji, syahadat, berbuat baik, hablum minanas, hablum minallah. Ayo gitu. Insya Allah. Insya Allah keinginan yang kita inginkan Allah akan mengabulkannya. Dia Allah Maha Kuasa membahagiakan hambanya walaupun dalam kemiskinan. Allah Maha Kuasa juga menyusahkan hambanya walaupun dalam istana. Allah Maha Kuasa menyusahkan hambanya walaupun di tengah kekayaan. Allah tidak minta diberi makan atau diberi minum. Kalaulah kita mengamalkan agama, apa yang kita inginkan, keamanan, kesejahteraan, ketentraman, kebahagiaan akan datang kepada kita. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi caranya adalah bukan dengan kemewahan. Adalah caranya tunaikan keinginan Allah Azza wa Jalla. Yaitu agama. Hari ini orang ingin bahagia, malah dia meninggalkan agama. Nah, kita kumpul-kumpul di sini untuk memahamkan agama supaya lebih tahu, lebih masuk ke dalam kalbu kita dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa kebahagiaan bukan dalam ekonomi, bukan dalam industri, bukan dalam perdagangan, tapi dalam agama. Hari ini kesalahan umat Islam sibuk dalam perdagangan, sibuk dalam industri, sibuk dalam pembangunan, tapi tidak taat kepada Allah. Wallahi tidak akan bahagia. Kita ingin bahagia tapi tidak ikut cara Rasul. Kita mau ikut cara barat, tidak bisa. Ada jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ikut cara Rasul, insya Allah Allah akan membahagiakan kita. Semua masalah akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa pentingnya agama, segala kesusahan yang datang kepada kita ini akibat dari dosa-dosa kita. Maka solusinya kita taubat. Nabi Adam alaihissalam berdoa kepada Allah, memohonkan ampunan. Dan diabadikan di dalam Al-Quranul Karim di surat 7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Nabi Yusuf alaihissalam Nabi Yunus alaihissalam berbuat kesalahan, ditelan oleh ikan 40 hari 40 malam di dalam ikan. Coba bayangkan, kamu cek orang makan di mana, minum di mana, tetapi hidup. Allah memberikan makan, Allah memberikan minum, Allah memberikan istirahat, Allah memberikan tidur kepada Nabi Yunus alaihissalam. Diabadikan dalam Al-Quranul Karim dan berdoa kepadanya,
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Paham ya? Nah, ini Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 87. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maha suci Allah. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Sekelas Nabi saja, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, Nabi Adam alaihissalam punya dosa dan kesalahan. Ya bertaubat kepada Allah, minta ampunan. Bagaimana dengan kita? Suka tobat kita? Sakapun tobatnya kita banyak. Lamun keringet atau gen? Lamun keringet mah belas we, poho we, salat teh. Komo aya Persib nonton mahnya, eleh menang Persib deh. Oh apanya tuh? Subhanallah teh. Ya, tak itu. Bagaimana dengan kita apabila ada masalah? Datang ke ulama, datang ke ustad masalah ya, naon doana dibere ku ustad baca ya doa Nabi Yusuf, Nabi Yunus alaihissalam yang tadi dibacakan 100 kali, coba baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Coba 100 kali baca, insya Allah masalah selesai. Yang menyelesaikan Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Kita mah tidak daya, tidak upaya. La haula wala quwata illa billah. Yang punya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan di ilmu yang bermanfaat, bermaslahat untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih mohon maaf. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.